Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Satu program renungan singkat malam hari sebelum kita beristirahat. Dan saya yakin, saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan sebelum kita istirahat tidur malam hari ini. Dan kita bersyukur karena hari ini, tanggal 13 Mei tahun 2021, kita sama-sama memperingati tentang kenaikan Isa Al-Masih. Satu ucapan syukur kepada Tuhan yang tak terhingga, sehingga iman, kepercayaan Kristiani kita kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup itu tidak sia-sia, karena apa yang kita peringati bukan hanya sekedar kita peringati, tapi adalah sesuatu yang kita yakini, dan semakin kita percaya bahwa memang tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga. Dan bersyukur malam hari ini kita masih sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan kembali. Yang saya berikan judul adalah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata demikian, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Ayat 14, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya." Kita bersyukur karena Yesus Kristus harus naik ke surga supaya Roh Kudus yang dijanjikannya itu akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus Kristus itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu setiap dari kita yang telah mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, maka saat kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi janji Allah digenapi di dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus juga menjadi jaminan bagi kita semua untuk memperoleh apa yang Allah janjikan di kemudian hari kelak. Yaitu saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka karya keselamatan dan penebusan Allah yang ajaib itu terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi milik Allah. Buktinya apa? Buktinya adalah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, saya ingin bercerita bahwa di zaman teknologi yang semakin maju dan semakin canggih ini, kalau zaman dulu bisa saja orang tersesat waktu mencari alamat yang hendak dituju. Tetapi saat ini kita bisa mencari letak atau posisi kita di mana dengan satu alat yang namanya GPS atau Global Positioning System. Jadi alat yang bisa dengan mudah mendeteksi letak dan posisi kita. Bahkan dengan alat ini pula dengan mudah kita menemukan arah tujuan, khususnya kita jika kita ingin menuju ke salah satu tujuan atau alamat. Dan pada saat kita melakukan perjalanan, GPS yang akan menuntun dan memandu kita supaya kita tidak tersesat sampai di tujuan. Ya tentu memang beberapa kali kita sempat mungkin berkata disesatkan oleh GPS, ya karena memang belum seluruhnya area di peta itu bisa di mapping oleh GPS-nya. Nah, tetapi secanggih-canggihnya GPS itu tidak dapat membantu kita, menolong kita, atau menuntun, atau bahkan mengarahkan hidup kita kepada kebenaran. Nah, saat kita hidup di dalam dunia ini, kita perlu sesuatu yang membantu, yang menolong, mengarahkan hidup kita supaya kita tetap berada di dalam jalan yang benar dan menuju ke arah yang benar pula. Karena kita melihat di dalam kitab Amsal 14 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita berada di dalam jalan yang benar dan ujungnya menuju kebenaran kalau tanpa Roh Kudus?
Di zaman ini, di saat-saat zaman akhir ini, kita membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, menolong kita, supaya kita juga tetap berada di dalam jalan yang benar. Kita tidak lagi menebak-menebak arah tujuan menurut pemikiran kita, atau menurut kata orang, atau menurut kata siapapun, tetapi kita minta pimpinan dan hikmat dari Allah, dari Tuhan, untuk membimbing kehidupan kita. Seperti tertulis di dalam Yesaya 48 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh." Jika zaman nabi-nabi, zaman perjanjian lama, Allah mengirim nabi-nabinya untuk mengajar tentang apa yang benar, apa yang salah, menuntun umatnya di dalam jalan yang benar yang harus ditempuh. Tapi saat ini kita percaya, kita yang sudah percaya kepada Tuhan dan diselamatkan, hidup kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus sendirilah yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi berbahagialah kita karena Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya, bahkan memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini kita tahu bahwa iblis pun selalu berupaya dengan segala cara untuk membelokkan arah hidup manusia, bukan semakin dekat dengan Tuhan, bukan berada dalam jalan kebenaran, tetapi iblis selalu mengiming-imingi dengan kenikmatan dunia, dengan kekayaan, dengan apa yang ada di dunia yang bisa membuat iman kita goyah, sehingga kita keluar dari jalan kebenaran itu. Dan ini berbahaya buat kehidupan kita. Jika kita hidup tanpa percaya dan setia kepada Tuhan, maka hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dan ini bisa berakibat kebinasaan. Saat kita percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita bisa berkata kepada Roh Kudus. Roh Kudus seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini juga menjadi kerinduan dari Raja Daud yang menulis kitab Mazmur, juga menjadi kerinduan kita semua saat ini, malam hari ini, supaya Roh Kudus menuntun kita di dalam jalan yang kekal. Karena sudah jelas kita memiliki jaminan yang kekal, kehidupan kekal yang Allah janjikan dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, menjadi jaminan bahwa kita suatu saat kelak nanti akan menerima semuanya dari Bapa Allah Tuhan kita. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Haleluya. Amin.